Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Marhana. Selamat datang di channel. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Apakah anakku? Ibu berharap saya dapat bersyukur kepada Allah, bersalawat atas Nabi Muhammad, serta lakukanlah kebaikan-kebaikan walaupun sekecil apapun itu. Anak-anak, sudah hampir lebih kurang 5 bulan kita tidak dapat melakukan proses belajar mengajar dengan tatap muka di sekolah atau belajar di kelas bersama teman-teman dan Bapak Ibu guru kalian. Tetapi hal ini hendaknya tidaklah membuat kalian tidak bersemangat atau tidak mau belajar. Tetap semangat ya anak-anak. Baik, anak-anak, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni waj'alni minas sholihin. Amin. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Materi kita hari ini bab 3, yaitu mengenal pengetahuan melalui teks eksposisi atau teks eksposisi. Silahkan kalian buka buku paket yang sudah dibagikan dari sekolah halaman 43. Sudah siap anak-anak? Anak-anak, Ibu berharap kalian memperhatikan materi ini dengan serius, karena dengan belajar cara daring ini adalah sangat penting, sama saja dengan kita belajar tatap muka di kelas. Baik, kita awali dengan tujuan pembelajaran. Silakan kalian perhatikan di layar. Tujuan pembelajaran ini maksudnya tujuan pembelajaran setelah kita berakhir pelajaran ini, siswa dapat. Nah, dapat itu dapat mengapa? Dapat di sini antaranya mengidentifikasi informasi teks eksposisi berupa ilmiah, artikel ilmiah populer dari koran atau majalah yang didengar dan dibaca. Yang kedua, mengidentifikasi struktur, unsur kebahasaan, dan aspek lisan dalam teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer, lingkungan hidup, kondisi sosial, keragaman budaya, dan lain-lain yang didengarkan atau dibaca. Yang ketiga, menyimpulkan isi teks eksposisi, artikel ilmiah populer dari koran dan majalah yang didengar dan dibaca. Yang terakhir, yang keempat, menyajikan gagasan dan pendapat ke dalam bentuk teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer, lingkungan hidup, kondisi sosial, keragaman budaya, dan lain-lain, secara lisan dan tertulis dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, dan aspek lisan. Baik, itu adalah tujuan pembelajaran. Maksudnya tujuan pembelajaran ini setelah kalian belajar, ini diharapkan kalian dapat tadi yang sudah Ibu bacakan tadi, poin 1, 2, 3, dan 4. Baik, materi ini harus diikuti dengan serius ya, dari awal sudah Ibu sampaikan ya. Kemudian adapun selanjutnya manfaat belajar teks eksposisi. Yang pertama adalah menambah wawasan dan pengetahuan. Nah, ini maksudnya menambah wawasan dan pengetahuan bisa lewat informasi-informasi baik yang didengar ataupun yang dibaca.
Jadi Ibu ulangi lagi, menambah wawasan dan pengetahuan ini ya didapat lewat informasi-informasi baik yang didengar ataupun dibaca. Kemudian yang kedua, meningkatkan kemampuan menulis. Jadi itu adalah manfaat belajar teks eksposisi. Baik, sebelum mulai ke materi, Ibu awali dengan sebuah pertanyaan. Jadi akan Ibu ajukan sebuah pertanyaan. Apakah teks eksposisi itu? Nah, sebelum pertanyaan dijawab, ada baiknya kita perhatikan atau kita baca teks atau paragraf berikut ini. Contoh teks eksposisi tentang kesehatan. Kita baca bersama-sama ya anak-anak ya. Di sini diperhatikan, sirih merah merupakan salah satu jenis tanaman yang sering dijadikan obat tradisional oleh masyarakat. Tanaman ini juga dapat digunakan oleh masyarakat sebagai obat. Di sini Ibu memberikan tesis. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa tanaman ini sering dijadikan obat diabetes atau MA, kanker, dan juga obat untuk mengatasi ketombe. Nah, contoh ini hanya Ibu berikan satu paragraf, ya. Setelah kalian baca, apa yang kalian dapatkan dalam contoh teks eksposisi tentang kesehatan ini? Coba kalian perhatikan dan kalian pahami apa yang kalian dapatkan. Di dalam teks eksposisi itu kita dapat menemukan informasi, ya, informasi, yaitu, ya, menemukan informasi yaitu bahwa sirih merah adalah tanaman yang dijadikan obat tradisional oleh masyarakat. Nah, itu adalah suatu informasi. Ya, di dalam paragraf itu kita temukan tadi bahwa sirih merah itu merupakan salah satu jenis tanaman yang dijadikan obat tradisional oleh masyarakat. Itu adalah suatu informasi. Dengan demikian dapat kita simpulkan, ya, atau dapat kita definisikan, pengertian teks eksposisi adalah sebuah paragraf atau karangan yang di dalamnya mengandung sejumlah informasi yang isi dari paragraf tersebut ditulis dengan tujuan untuk menjabarkan atau memberikan pengertian dengan gaya penulisan yang singkat, padat, dan akurat. Nah, itu adalah definisi atau pengertian teks eksposisi. Baik, Ibu ulangi sekali lagi ya, diperhatikan dan dipahami. Pengertian teks eksposisi adalah sebuah paragraf atau karangan yang di dalamnya mengandung sejumlah informasi yang isi dari paragraf tersebut ditulis dengan tujuan untuk menjabarkan atau memberikan pengertian dengan gaya penulisan yang singkat, padat, dan akurat. Ya, baik, kita lanjutkan. Selanjutnya, ya, kita lanjutkan selanjutnya. Jadi tolong diingat tadi apa yang dimaksud dengan teks eksposisi, ya, tolong diingatkan lagi. Kemudian kita lanjutkan ke ciri-ciri teks eksposisi. Ciri-ciri teks eksposisi dapat kalian lihat di dalam buku paket halaman 47 dan 48. Di antaranya di sana ya berisi uraian pendapat, gagasan atau keyakinan penulis terhadap suatu topik pada bidang tertentu. Yang kedua,
uraian bersifat objektif dan benar-benar bertujuan menambah pengetahuan pembaca tanpa dilatar belakangi maksud dan tujuan tertentu. Yang ketiga, dilengkapi penjelas tambahan seperti gambar, angka, grafik, statistik, atau bahkan sebagai ilustrasi. Yang keempat, menggali ide penulisan melalui proses analisis dan sintesis. Yang kelima, kalimat penutup ditandai dengan penegasan bukan berupa ajakan atau permintaan dukungan. Nah, sedikit akan dijelaskan mengenai proses analisis dan sintesis tadi ya. Sintesis itu adalah merangkum berbagai pengertian atau pendapat dari berbagai sumber rujukan sehingga menjadi suatu tulisan yang baru yang selaras dengan kebutuhan penulis. Nah, itu yang dimaksud dengan sintesis tadi. Kemudian analisis ini adalah kajian yang dilaksanakan terhadap sebuah bahasa guna peneliti struktur bahasa tersebut secara mendalam. Itu jadi ini adalah ada 5 tadi ada ciri-ciri teks eksposisi. Baik, kemudian di dalam teks eksposisi itu ada unsur-unsur pembangun. Jadi ada unsur-unsur pembangun dalam teks eksposisi. Unsur-unsur pembangun teks eksposisi yang pertama gagasan, ide atau pendapat. Yang kedua fakta, keadaan peristiwa yang merupakan kenyataan. Gagasan atau ide atau pendapat ini adalah opini atau bisa disebut dengan opini. Gagasan ini berisi pernyataan, mungkin bisa penilaian, komentar, saran, dorongan dari si pembaca atau si penulis. Contohnya misalnya ini ada contoh gagasan atau ide atau pendapat ya. Contoh yang sedang hangat-hangat dibicarakan ini ya. Virus corona sangat berbahaya. Nah, ini merupakan gagasan, ide, pendapat, tapi kebenarannya belum bisa dipastikan. Kemudian yang kedua adalah fakta, keadaan peristiwa yang merupakan kenyataan. Sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi, itu adalah fakta. Nah, di dalam teks eksposisi, fakta ini berfungsi untuk memperkuat gagasan, sehingga diharapkan lewat fakta yang disajikan ini lebih meyakinkan si pembaca. Contoh misalnya, kita hari ini hari Senin tanggal 10 Agustus sedang belajar pelajaran bahasa Indonesia lewat daring. Nah, ini fakta karena ini adalah benar-benar terjadi yang sedang kita lakukan saat ini. Jadi itu contohnya ya anak-anak ya. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Silakan buka buku paket halaman 48. Di sana ada unsur-unsur eksposisi, teks eksposisi, ada 4 bagian penting sebagai berikut ini. Ini adalah unsur-unsur teks eksposisi atas 4 bagian penting berikut. Yang pertama adalah judul, yang kedua tesis, yang ketiga argumen atau isi, yang keempat simpulan atau penutup. Penjelasannya ada di buku kalian, bisa kita baca bersama-sama ya. Judul ini berfungsi mengarahkan perhatian dan memaparkan isi teks secara singkat kepada pembaca. Jadi judul sering juga disebut kepala karangan. Nah, contohnya mana? Contohnya bisa kalian lihat di halaman 45.
Halaman 45 itu ada tag ya, yang contoh judulnya mengajarkan kejujuran pada anak. Nah, itu adalah judul ya. Kemudian yang kedua, tesis atau pembukaan. Tesis berisi paparan penyataan atau gagasan penulis sesuai dengan topik yang dibahas. Jadi paparan itu dipaparkan, dijelaskan ya sesuai dengan gagasan sesuai dengan topik yang dibahas. Yang ketiga, argumen atau isi. Argumen berisi beberapa alasan pendukung untuk memperkuat pernyataan atau gagasan penulis. Untuk melengkapi informasi penulis dapat menambahkan gambar, grafik, diagram atau fakta. Fakta berupa data statistik dari sumber terpercaya agar pembaca benar-benar memperoleh pengetahuan yang bermanfaat. Kemudian yang terakhir, simpulan. Simpulan ini adalah memaparkan atau menegaskan ulang dari inti sari teks. Ya, ulang lagi. Simpulan ini memaparkan atau menegaskan ulang dari inti sari teks. Kemampuanmu dalam menentukan informasi dan unsur-unsur teks eksposisi akan semakin teruji jika kamu sering membaca dan menganalisisnya. Jadikan membaca sebagai aktivitas sehari-hari agar wawasan pengetahuanmu semakin luas dan menjadi generasi masa depan yang kaya ilmu pengetahuan. Nah, anak-anak, Ibu berharap sekali dengan kalian apa yang sudah Ibu jelaskan tadi ya, kalian dapat memahami, dapat mengerti, dapat menyimpulkan ya. Itu yang Ibu sangat harapkan kepada kalian. Untuk ini Ibu sampaikan di sini pembahasan hari ini. Ibu ulang lagi, Ibu sangat berharap kalian dapat memahami apa yang sudah Ibu jelaskan. Dan terakhir ada penugasan nanti yang akan kalian kerjakan, dan Ibu juga mengharapkan kalian harus mengerjakan dan dikumpulkan dengan guru kalian. Karena tugas ini ya, kalau tidak mengerjakan tugas berarti kalian tidak ada nilainya. Kalau tidak ada nilainya, nanti di rapot tidak ada nilainya juga. Baik, selamat bekerja ya untuk tugasnya nanti. Untuk penugasan nanti link soal akan Ibu share di grup belajar. Dan jangan lupa isi absen linknya nanti juga akan Ibu share di grup. Selamat bekerja dan selamat belajar. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.